guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rati Atmojo. Kali ini saya bersama siapa ya? Dede. Assalamualaikum. Jadi sore ini tuh ceritanya saya mau interview kapten, guys. Oh, terima kasih Mbak Rati telah pun diundang di channelnya Mbak Rati. Saya ucapkan terima kasih banget. Iya, sama-sama kapten. Mau apa ini? Jadi itu saya tuh sudah lama penasaran banget. Serius? Iya, penasaran banget ceritanya kapten sepulang dari Malaysia. Yang mana ini? 1, 2, 3. Oh, dijadiin satu. Iyalah, pasti Oke, agak oke. panjang. Oke, serius. Gak apa-apa ya kapten Nggak ya? apa-apa, nggak masalah. Mumpung ketemu kapten Ya. ya. Gimana perasaan kapten pertama kali tiba di Malaysia lagi setelah sekian lama? Setelah sekian lama ya. Oke, sebelum saya jawab, hari ini Mbak Dia itu masak kari ayam. Ini bumbu khas dari Malaysia, kami order by online, ya. Dan kita nanti kasih Mbak Rati. Coba Mbak Rati. Coba dulu ya. Ya, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya, guys. Wah, enak. Enak ya? Gurih, pedas. Terus bumbu rempahnya terasa strong. Strong, sebab ini Ada adalah pedas. bumbu adabi dari Malaysia. Ada ya? Nah, dari yang online. kari apa? Kari. Kari. Kari ya? Ya. Ini isinya ayam, guys. Ya, nanti biar Mbak Rati coba makan lah. Kita juga bawain nasi ini. Oke, saya dengan rombongan istri, Sama keluarga ya? anak dan anak yang kecil. Itu rasanya bercampur-campur. Satu itu rindu, Bang. Rindu banget karena sudah lama banget nggak kesana kan. Nah, yang kedua itu saya khawatir karena saya bawa anak 10 bulan kan. Oh, itu 10 bulan ya? Ya, Oh. bayi dah, masih bayi gitu. Saya gitu nggak tahu nanti dia itu gimana di dalam pesawat. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Begitu aja saya masih di atas nih, sudah kelihatan tuh daratan Malaysia. Itu saya tak nangis. Ya Allah, Jadi Masya Allah. saya nangis Gimana karena perasaannya? di dalam pesawat itu saya udah berdebar-debar ini, udah mau cepet-cepet nyampe gitu. Nah, di situ setelah menjejakkan kaki pertama kalinya di sana itu rasanya itu di dalam kepala saya itu seperti diguyur air hujan. Wow. Jujur seger banget ini ya. Karena semua beban, semua kekhawatiran saya itu sudah hilang semuanya. Alhamdulillah. Dan akhirnya sampai selamat di sana dan ya sangat happy lah yang untuk yang kedua kalinya itu karena kan kita berkesempatan membawa istri kan dan itu adalah pertama kalinya anak dan istri saya itu datang ke Malaysia. gitu. Wow. Iya, serius gitu. Ya Allah, aku jadi ikut merasakan ini pasti mereka ya. Nah, ya gitu. Berapa hari itu kapten? 12 hari. Wow. Untuk yang pertama kali dengan keluarga itu kami merayau lah di mana-mana. Tapi sayangnya waktu itu musim hujan. Itu bulan apa ya? November. November ya? Ya. 2023. 23. Wow. Sayangnya musim hujan, jadi banyak waktu kita itu di dalam hotel. Loh. Ya karena kalau kita mau pergi hujan. Hujan ya? Mau pergi hujan. Iya. Terus kapten, menurut kapten Malaysia banyak berubah nggak dibanding dulu kapten terakhir ke Malaysia? Oh, perubahan dia itu sangat-sangatlah jauh. Ya, daripada tahun 2000-an dulu sama kapten sekarang pertama kali datang ke Malaysia tahun berapa? 2000. 2000. Ya. Oh. 2000 Agustus saya masih ingat itu. Nah, dibandingkan dengan sekarang itu, woi, jauh beda. Jauh banget ya? Ya. Oh. Jauh banget. Yang tidak berubah itu KLCC lah. KLCC Ya, ya? tapi sekitaran KLCC itu ada yang beberapa berubah gitu. Berubah ya? Sekitaran itu. Dulu kalau kita lihat di Malaysia itu ya seperti kayak kalau soal jalanan ya, itu seperti di Jakarta, di Surabaya gitu, nggak jauh beda lah. Akan tetapi kalau sekarang ini sangat-sangat modern dan pembangunan dia itu sangatlah cepat. Wow. Nah, dulu ada beberapa daerah itu waktu saya datang ke sana itu tidak ada LRT dan MRT. Oh, belum ada? Belum ada sama sekali. Nah, sekarang itu sudah beroperasi di mana-mana. Wow. Nah, yang satu lagi nih. Kita kan di highway itu. Hah. Highway itu sampai tingkat entah 7 atau 9 itu, Mbak. Wah, tinggi sekali ya? Iya, orang saya lihat dari atas mobil itu, kereta itu. Hah. Itu kayak gayat gitu. Wow. Itu diceras. Nanti Mbak Rati bisa cari ya. Itu loh, highway diceras. Itu masih Kuala Lumpur ya? Ceras ini Kuala Lumpur. Saya kurang pasti, tapi daerah sekitaran, sekitaran Kuala Lumpur. Ceras, Kajang. Kalau Kajang udah keluar sedikit, tapi yang dekat Oh, Kajang itu sudah agak keluar dari Kuala Lumpur itu? sedikit tapi. Oh. Kalau Ceras, Ampang, nah ini sekitaran Kuala Lumpur. Oh. Taman Keramat,
Nah, sekitaran itu. Setapak itu saya tahu. Wih, dan jalanannya itu sangat-sangat dulu itu bersih, tapi untuk saat ini itu dia lebih ke elegan jalanan di Malaysia itu. Karena sedikit lebih lebar, yang kedua lebih teratur, yang sisi kanan dan kiri itu nggak ada sampah. Wow, berarti dari dulu berarti ya? Ya, dari dulu. Akan tetapi sekarang lebih ke perfect lah. Dari kalau sekarang ini boleh kita panggil Kuala Lumpur ini modern city. Wow. Ya, kalau saya boleh simpulkan lah. Keren ya, Kuala Lumpur. Iya, dulu itu juga modern, tapi masih belum perfect perfect saat ini lah gitu. Bagi saya saat ini tuh memang luar biasa. Luar biasa ya. Hal apa yang terasa paling berbeda dari suasana bangunan dan orang-orangnya? Ya, kalau untuk orang-orangnya itu memang tidak jauh beda, karena karakter orang Melayu itu kan berarti dari dulu ya, begitu, seperti itu. Ya. Oh. Walaupun tahun 2000 saya datang ke sana itu sebagai pekerja, ya kan. Kan tetapi nih Pak Yo, saya kan dulu kerja di Kedai Runcit. Kedai Runcit tahu nggak apa? Kayak toko sembako, toko kelontong gitu lah. Nah itu kebetulan majikan saya itu orang Malaysia, namanya itu Abang Fadli dan istrinya itu Kak Ina. Kak Ina. Nah saya sempat ini. Sekarang masih berhubungan baik? Saya lost contact. Iya sampai sekarang. Insya Allah nanti kalau ada rezeki datang ke Malaysia saya mau cari beliau. Ya, karena saya rumahnya tahu. Oh rumahnya tahu masih di situ. Rumahnya tahu gitu. Nah. Siapa tahu beliau nonton. Iya, siapa tahu beliau nonton ya, Bang Kaina. Insya Allah kita ketemu suatu saat nanti ya. Amin, amin. Semoga amin. diberikan rezeki yang panjang umurnya ya. Amin. Bisa bersilaturahmi kembali. Nah, saya ini kan posisinya itu kuli, ya pekerja lah pekerja. Akan tetapi di keluarga mereka itu malahan saya itu dijadikan anak angkat. Wow. Sama ibunya bos saya itu. Wow. Jadi ya lumrahnya anak itu ya dimasakin kalau siang kerja itu dimasakin. Nah disitulah saya itu suka sambal petai dengan ikan bilis itu karena masakan emak itu. Oh dulu saya petai itu nggak doyan lah, nggak doyan. Akan tetapi kalau dipadukan dengan sambal ikan bilis itu rasanya gila-gilaan. Wow. Oh ya, Kapten kan sempat ke Bazar Ramadan tuh. Boleh diceritakan suasananya seperti apa menurut Kapten? Ini kedatangan yang kedua ya. Ya. Suasananya, suasana bazar atau suasana kan puasa? Pergi sendiri kan waktu itu. Ini suasana bazar atau suasana Ramadan atau puasa? Ya, Ramadan juga suasana puasa. Sekalian lah ya. Sekalian. Kalau untuk suasana bazar di sana itu lebih meriah. Lebih meriah ya. Ya, karena kita boleh dapat rasakan bahwasanya mereka itu benar-benar menyambut bulan Ramadan ini dengan antusias yang sangat tinggi. Betul, benar. Dia menyambut itu semua dengan berbagai berbagai kondisi untuk mencari keberkahan. Benar-benar meniaga totalitas. Oke, ini yang meniaga ya. Terus untuk orang-orang nih warga sekitar, itu dia juga datang ke Bazar Ramadan mencari keberkahan dengan membeli. Membeli semuanya. Jadi suasana di situ nampak lebih rancak. Ya betul. Karena bukan di satu tempat, banyak tempat, banyak daerah itu semuanya buka ini Bazar Ramadan. Dan Kapten itu kemana? Ke Bazar Ramadan apa itu? Kampung Baru. Kampung Baru sama? Saya Kampung Baru toh. Lu yang Seremban? Putrajaya itu enggak kesampaian. Yang Seremban. Itu pasar malam. Oh. Itu pasar malam. Nah, karena saya mau ke Putrajaya itu hujan. Oh iya toh? Hujan dari pagi itu enggak henti-henti. Saya pun nggak tahu waktu itu sama ada bazar itu buka atau enggak karena hujan. Benar. Kalaupun Kapten nekat ke sana susah untuk berteduhnya kemana? Iya kan itu lapang kan? Iya lebih lapang gitu loh. Nah kalau untuk suasana Ramadan di sana itu, walaupun kalau kita lihat di bazar Ramadan begitu meriah, akan tetapi selepas berbuka puasa ini suasana kembali tenang. Betul. Suasana kembali tenang gitu. Di masjid itu ada orang yang ini apa sih Pak? Tadarus. Iya. Tapi suara darus itu nggak terlalu kuat. Iya, Ya itu. Kan? Nggak terlalu kuat, hanya boleh dengar sekitar aja. Ya betul. Itu satu, tenang. Dan mereka itu kayak
udahlah menikmati aja gitu suasana Ramadan itu kan. Nggak ada yang bising-bising, hedon segala macam, nggak ada. Yang berlebihan itu nggak ada. betul. Tapi meriah. Betul. Gitu. Nah, kalau lebih suasananya lebih dapet gitu ya kalau Ramadan di Malaysia itu ya. Itu Ramadan banget ya. Iya. Kayak kita itu bener-bener ya apa beda pokoknya kayak di sini tuh beda banget gitu. Iya, beda banget. Karena suasana di Malaysia itu seperti zamannya dulu waktu saya kecil-kecil. Ya Pak, zaman dulu. Iya, betul, ya kan? betul. Zamannya kita waktu kecil-kecil itu kan masih antusias menyambut Ramadan Iya, gitu. betul. Nah, hampir semua orang yang berkunjung ke Malaysia itu akan mendapatkan feel yang sama. Gitu. Iya, betul. Karena saya menonton video orang luar nih, Mas Saleh gitu. Dia juga mengatakan hal yang sama. Oh ya? Iya. Oh, Serius. saya sampai bener-bener kayak gini ya. Padahal bule tadi itu di negara dia itu juga mayoritas Islam. Dianya sendiri Muslim. Ya, dia Muslim. Oh. Tapi suasana di Malaysia itu Beda. rasanya itu lebih beda gitu. Iya beneran. Serius, beneran. Mbak? Jadi kayaknya kita tuh pengen tinggal di sana agak lama gitu selama Ramadan itu ya. boleh. Insya Allah ada rezeki kita full nih 1 bulan ini. Biar itu satu ya. Rasanya kalau kita puasa di Malaysia itu lebih apa ya? Lebih afdol. Ya betul. Karena begini, mohon maaf, bukan Membeda kita apa ya? Membandingkan, bukan. kita bukan mempunyai persepsi yang negatif tentang negara kami, bukan. Bukan. Akan tetapi saya akan berbicara secara logik gitu, bahwasanya kalau kita berpuasa di Malaysia itu nggak ada namanya kedai buka di siang hari, itu nggak ada. Ya benar. Ya, karena dengar info kalau buka itu dihajar. Oh ya? Bukan dihajar gini, maksudnya langsung disaman gitu, Oh. didenda gitu. Segitu ketatnya. Iya. Wow. Serius. Sangat-sangat menghargai gitu. Ya. Ada nggak makanan yang Kapten suka atau paling berkesan di pasar itu? Sebenarnya kalau untuk makanan yang berkesan ini hampir semuanya makanan itu, ini saya nggak tipu ya. Hampir semuanya makanan itu berkesan. Berkesan semua ya? Karena apa ini masakan orang-orang Melayu itu dia sesuai cita rasa lidah kita gitu. Dan Cocok. sesuatu yang berlebihan itu nggak ada. Contoh lah ya, pedes berlebihan itu nggak ada. Jadi masih bisa diterima lah ya. Maksudnya, tapi kalau untuk yang paling berkesan itu adalah siput sedut. Kapten udah pernah makan ya? Oh, kan bazar itu, bayar Ramadan itu saya makan. Terus ada tuh? Ada loh. Ada yang jual? Ada. Di Kampung Baru? Di Kampung Baru ada. Di deretan sebelum masuk bazar itu, di situ ada kedai. Enak Kapten? Enak loh. Itu pertama kali ya kan. Saya makan itu ya di tahun 2000-an itu. Di tahun 2000-an dan sampai 2024 kemarin itu udah berapa tahun? 24 tahun. Baru makan lagi siput sedut itu dimasak lemak. Wow. Serius. Enak ya? Coba ya. Siput ini dia masih dalam bentuk siput, tapi sudah dipotong pinggir-pinggirnya itu, dilubangin lah. Nanti kita cocol-cocol di apa kuahnya itu, kita sedut. Ini aku ngerasain rasanya terliur lagi, teringat karena. Wow. Ya, siput sedut itu. Kalau dibanding pasar di Indonesia, apa perbedaannya yang paling Kapten rasakan? Kalau untuk bazar ini tidak jauh berbeda. Cuman yang paling membedakan itu adalah makanannya. Makanannya ya? Apa yang dijual di sana Ya, itu betul. sangat-sangatlah berbeda gitu. Dia kalau Malaysia itu lebih beragam ya? Lebih beragam, satu, lebih ini totalitas. Betul. Kalau dia Live cooking. saya katakan di sini teman-temannya. Saya di Kampung Baru itu menemukan satu paha kambing dari sini ke sini besar itu dibakar di situ. Wow. Satu loh Pak, satu. Dan di sini mana ada loh? Nggak ada. Mungkin ada tapi di kayak Di restoran, betul, itu di di restoran. bazar itu paha kambing satu ini besar ini dibungkus sama kertas tahan panas itu. Wow. Mari bang. Keren ya. Saya berani nyatanya harga gitu. Berapa? 90 RM90. 90 ringgit untuk ininya. Kecil loh ya, yang kecil itu. Jadi ada ukuran kecil. Mungkin yang kambing yang Lamseng muda. itu ya?
Ya sekitar kayak lempseng gitu. Nah itu segini, dan ada yang lebih besar lagi itu sampai 130 atau berapa gitu. Wow. Terus dia juga buat sate ini Mbak. Kambingnya itu sate kacang itu kan udah besar gitu kan. Itu 3 kali besarnya Mbak, serius segini loh segini besar banget gitu. Nah berapa, 2 tusuk aja udah kenyang itu. 2 tusuk, saya rasa Mbak nih 1 tusuk ini nggak akan habis. Jangankan 2 tusuk, tusuknya itu besi, panjangnya segini, Mbak. Wow. Nah, bayangin coba, ini besi kan, panjang segini, terus itu segini besar 3. Nggak pakai nasi makanya, Kapten. Iya. Gila, Oh, jadi pengen aku. Terus ada juga nih, mereka jual kebab, ya kan? Ada kan di sini kebab? Ada. Ya, tapi kan ala kadarnya biasa gitu. Di situ kan dia pakai roti yang agak tebal. Segini loh, Pak, kebabnya itu. Sampai tahu kebab Amerika nggak? Ya. Yang dibungkus sama apa plastik tahan panas itu. Kan segini nih. Nah, segini. Terus dia kayak gumpal gitu loh. Gede, besar. Yang banyak kan di Bukit Bintang kan banyak banget itu. Itu, Bun, di kebab Turki itu nggak seperti itu. Wow. Saya lihat di Harga Damas. berapa itu? Kali itu saya nggak tanya harga. Pun ya, meskipun kita beli burger juga ya, bukan kebab burger di Pasar Ramadan tuh rasanya Berkah, mungkin berkah Ramadan itulah. Ya kan? beneran. Dan Gak main-main makanan Malaysia itu, beneran. dan itu satu tadi kan totalitas ya. Ya barbar lah, barbar Ya, itu. Ketiga ini kualitas. Betul, betul. Kualitas ini dari segi semuanya lah, packaging, ya, rasa. Rasanya itu nggak bohong, Betul. enak banget gitu. Lucu Kapten, sebentar, saya potong. Saya lihat di konten Kapten yang temani Kapten datang dari Malaysia, siapa? Yang barusan terus ke Jogja itu? Oh, apa Bahrain? Ya, itu baru saya tahu kalau porsi kita itu sangat kecil bagi orang Malaysia ya. Oh, sangat-sangat loh. Saya baru tahu dari situ, dari kontennya Kapten itu. kenapa beliau datang ke sini itu, saya beliin makanan lebih-lebih kan. Karena sebenarnya saya segan juga, gitu. Segan karena porsi di sini tuh segini loh. Iya. Nasi itu. Tapi kita itu segitu nggak nambah, guys. Iya. Sudah cukup buat kita. Jadi begitu kita ke Malaysia, kaget. Porsinya banyak banget gitu. Dari nasinya, dari ayamnya. Potongan pokoknya ayamnya semuanya, besar ya. gitu di sana tuh. Pokoknya kita sebagai warga negara Indonesia apabila berbicara tentang makanan di Malaysia itu kaget. Kaget. Dari rasa, dari porsi. Iya. Dan satu lagi nih, porsi air minum juga begitu. Betul, betul. Saya order Abang Bahrain itu ya, kadang 2 di sini untuk air es loh, 2 Pak. Kalau untuk Abang Bahrain itu. Ada di sana di Malaysia kita 1 aja masih sisa. Dan waktu saya di belanja makan asam pedas di Johor sama Abang Bahrain itu, ini piring kita ini kan sudah besar ya. Dia piringnya itu lagi besar gini. Untuk 1 orang. Wow. Ya, piringnya lagi besar. Dan dikasih nasi yang banyak. Wow. Nah, bagi saya itu porsi untuk makan 3 kali. Serius loh. Emang Malaysia Porsinya itu itu gila-gilaan. gila-gilaan. Oh ya, Kapten juga sempat ke Johor ya. Johor. Apa kesan pertama kali sampai di sana? Yang pertama itu di tahun 2023 kita rame-rame itu. Itu ke Johor. Ya, tapi sayangnya itu musim hujan. Sampai di sana hujan. Terus kemana itu? Ya jalan-jalan sekitaran mall-mall biasa aja. Karena waktu itu sayang teman-teman hujan gitu. Iya, bulan November. Kita mau naik atas itu satu bangunan yang paling tinggi di Johor itu, saya lupa namanya apa, tapi kalau dia itu bangunan yang itu loh, kita boleh jalan di atasnya, dia buka kayak seperti rooftop, tapi dia itu boleh keliling bangunan itu di atas, nanti jalan-jalan kaki di atas. Oh. Dan itu pemandangan Singapura boleh dilihat dari situ. Oh, kelihatan, Ya, nampak? kelihatan. Oh. Tapi kan waktu hujan, jadi saya nggak dibolehin masuk. Oh. Itu ditutup karena walaupun waktu itu nggak hujan tapi ada gerimis-gerimis. Untuk yang sama Mbak Dia, kedua kalinya itu kita memang misinya bukan untuk jelajahi Johor ya. Oh, silaturahmi. Ya, silaturahmi dengan komunitas Jawa.
di Malaysia gitu. Saya baru tahu nih Pak, kalau di Malaysia di kawasan Johor itu ada satu perkampungan namanya itu Kampung Bukit Ramun. Kampung Bukit Ramun, dan di situ ternyata itu hampir 90% itu penduduknya keturunan Jawa. Dan jadi Kapten cakepnya pakai bahasa Jawa ada? Iya, saya ngomongnya pakai bahasa Jawa, ya kan? Pakai bahasa Jawa, tapi Jawa kita dengan mereka berbeda. Oh ya? Kan bahasa Jawa ini ada berbagai tahapan, tingkatannya. ya tingkatannya gitu. Kalau kita berbicara dengan orang tua pun nggak bisa sebut kamu atau ya, apa gitu. nggak bisa. Sampean, panjenengan, segala macam. Tapi kalau saya bilang sampean atau jenengan, mereka nggak paham. Nggak paham. Iya. Oh, berarti mereka taunya Jawa yang umum. Iya, Jawa umum lah. Oh. Kowe arep nandi. Iya, serius. Oh, gitu. Jadi waktu saya sampai di situ itu kan pertama kali nih ketemu sama mereka itu. Dan saya bingung gitu. Bingungnya itu ternyata ada orang-orang Jawa ya, orang Malaysia yang bertutur bahasa Jawa. Bingungnya lagi itu saya mau ngomong apa gitu. Karena kalau nanti saya bilang kowe sama mereka kan nggak sopan. Iya, betul. Ya kan? Jadi saya itu kelihatan bingung di situ. Nah, reaksi saya di situ seperti reaksi Mbak Ratih baru pertama kali datang di Malaysia. Bingung. Bingung. Dan sekiranya di sini ada teman-teman dari Kampung Bukit Ramun, assalamualaikum semuanya. Dan alhamdulillah ada salah satu warga Bukit Ramun kemarin komentar di video saya. Terima kasih Yokep karena Kapten dan Mbak Dia datang ke kampung kami. Ada mahasiswa dari Erlangga, UNER, pergi melawat ke sana. Alhamdulillah. Selepas saya datang ke sana, ada sekitaran 20-an mahasiswa. Menginspirasi berarti. Setelah sekian lama tak ke Malaysia, Cap, hal apa yang paling Kapten rindukan dari Malaysia? Untuk saat ini, saya rindu semuanya kalau tentang Malaysia ini. Bukan hanya makanannya aja gitu. Semuanya ya, suasananya. Karena apa ini ya? Walaupun di mana-mana negara yang namanya kriminal itu ada, akan tetapi kalau kita di Malaysia itu minim. Kita lebih merasa aman. Betul, gitu. betul. Saya rasakan sendiri itu. Karena aman, dan juga kalau kita pergi ke daerah-daerah yang mau kita buat santai gitu, kita rasanya nyaman banget gitu. Betul. Nanti karena kadang-kadang begini Mbak, kita kan misal di sini boring di rumah, mau keluar nih. Kadang-kadang yang menjadi kendala itu nggak mau ke sana nanti ditarik biaya parkir lah, segala macam kan. Kadang-kadang kita itu ada pengen healing kemana gitu, tapi karena situasi itu ya kan, kadang-kadang kita jadi malas, jadi di rumah aja gitu. Dari parking, dari masuk, tiket masuk itu sudah ditarik. Nanti belum naik ke sini apalah. Parkir kita bayar, masuk nanti bayar lagi. Nanti di dalam mau ini mau itu bayar lagi. Kalau makan bayar wajar. Wajar, kita beli soalnya, beli makanan. Gitu. Tapi kebanyakan kan wisata di Malaysia itu gratis. Banyak yang percuma. Ya, banyak yang percuma. Walaupun ada kayak di Sunway Lagoon itu kita bayar. Ya, terus di Legoland hanya tertentu. Ya, di Legoland itu negeri mana ya? Johor. Oh, Johor tak? Ya, itu kita bayar juga. Nah, kalau kita misal mau naik river cruise di Malaka, itu pun bayar juga. Ya, wajar. Masih kemarin wajar. saya juga naik river cruise. Oh iya? Ya, tapi di Wonderland. Di Serdang. Sampai dari KL Sentral, enggak nyampe setengah jam, ya setengah jaman lah mungkin. Itu ke Serdang itu. Yang itu yang di mall itu kan? Iya. Oh. Di dalam mall, Mbak, itu ada sungainya. Keren. Nah, di sebelah sana itu tasiknya begitu besar. Keren ya. Maksudnya berapa itu naiknya? Waktu itu 25 ringgit. 25 ringgit. Kalau sampai mau ke sana dan mau naik itu, saya saranin malam, habis maghrib gitu. Jadi vibes-nya lebih romantis. Serius. Tapi lebih rame pasti Kapten kalau malam. Kalau malam biasanya ya rame itu malam Ahad lah. Oh iya pasti. Malam Ahad sama Ahad malam gitu. Ya betul. Karena di Malaysia ini orangnya semua kan pada kerja toh, ya dari Senin sampai Jumat. Iya benar. Kalau ada kesempatan datang lagi, tempat mana di Malaysia yang ingin dikunjungi Kapten? Sabah, Sarawak, Kelantan, Perlis, Langkawi, Pulau Pinang. Paling pengen
Sabah. Sabah. Kedua Kelantan. Kelantan. Ketiga Pulau Pinang. Keempat ini Langkawi. Langkawi. Nah, yang terakhir Sarawak. Sarawak. Tapi keinginan keenam ini, walaupun dari 1 sampai 6 ini semuanya kuat keinginan saya. Karena kalau di timur Malaysia itu kan vibe-nya berbeda, culture juga berbeda. Gitu. Nah, kalau yang lebih ke utara Malaysia itu culture-nya juga beda, lebih pekat lah, pekat. Kalau di Kuala Lumpur, vibe orang-orang Melayu itu kan kita boleh rasakan kuat ya, tapi di sana itu lebih kuat. Karena kan kalau di Kuala Lumpur ini sudah banyak pendatang juga, pendatang. Jadi Melayunya itu sepersekian gitu loh. Kalau di utara mungkin memang masih lokal ya, orang lokalnya lebih banyak gitu. Ya, dan apa culture-nya itu tadi lah, culture-nya sangat-sangat kuat lah kalau di utara. Kalau yang saya lihat di video-video ya itu, maka dari itu saya perlu datang ke sana untuk melihatnya sendiri gitu. Berarti selama dulu-dulu belum pernah ke situ ya, Kak? Sama sekali belum. Belum pernah ya? Belum. Bahkan ke Terengganu pun saya belum pernah. Oh ya, tadi nggak disebutin Terengganu, nggak pengen ke sana? Insya Allah kepengen. Yang terkenal kerupuknya. Kerupuk lekor. Lekor. Saya tahu Terengganu itu di tahun 97 ya. Waktu itu iklim lagunya masuk di Indonesia. Na 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 Terengganu kita. Na 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 Terengganu kita. Iya. Oke. Mungkin ada pesan dan kesan Kapten untuk orang Malaysia yang mungkin tengok video ini. Pesan atau kesan? Pesan dan pesan. Pesan dan kesan. Pesannya itu gini aja sih. Saya ucapkan terima kasih sama saya mengenali Malaysia ini, banyak pengalaman yang positif gitu. Baik dari orang-orangnya, terus kepada diri saya sendiri juga gitu. Itu sangat-sangat berpositif, positif sekali, apalagi dengan cara berpikir saya itu sedikit berbeda dibandingkan saya yang dulu gitu, karena itu tadi karena sering berinteraksi dengan orang sana gitu, dan mereka juga suka mengajar nih, begini, jadi kita terikut-ikut lah budaya mereka gitu, dan kita lebih terbuka apabila ada orang komen yang sedikit hate atau mengkritik kita pun kita lebih bisa menerima gitu. Kita mungkin begini, mungkin begitu. Nah, langsung diperbaikin gitu ya. Nah, untuk kesannya yang di Malaysia itu ya kesan di sana itu tidak pernah saya jumpa di sini gitu. Jadi ini dari semuanya loh ya, dari semuanya. Dari jalanan, dari bangunan, dari makanan, dari orang-orangnya. Walaupun bangunan ini kurang lebih kan sama, akan tetapi di sana itu mempunyai perbedaan begini, Mbak. Mereka lebih rapi dan teratur, ya kan? Karena kalau misal Mbak Ratih itu mempunyai bangunan nih, bangunan dan bangunan Mbak ini sudah nggak dipakai, terbiar, kan buruk tuh, ada lumut-lumutnya, fungus segala macam itu. Kalau Mbak nggak cek bangunan itu, Mbak akan didenda. Oh, di sana seperti itu? Iya. Maka dari itu kalau kita lihat di Kuala Lumpur itu semuanya bangunannya itu terawat gitu. Terawat kan? Ya karena kalau bangunan itu buruk, dia akan disaman atau didenda. Wow, pantasan ya kayak. Serius? Di sana benar-benar. Dulu saya ada bangunan yang mangkrak di dekatnya Serdang itu. Dia membangun tapi masih di kapak. Enggak naik ke atas karena mangkrak kan, berhenti. Udah bertahun-tahun. Akhirnya dia jadikan dicat warna putih, terus dijadikan kayak tempat parkir untuk shopping mall gitu. Oh. Iya. Dan diberikan satu jembatan masuk ke mall gitu. Ya karena itu tadi kalau nggak dirawat dan dipercantik gitu, dia akan didenda. Nah daripada didenda nggak ada fungsinya, dijadiin kapak aja parkir gitu. Keren Malaysia. Emang pembangunannya cepet ya banget ya? Sangat-sangat cepat. Ya. Serius saya katakan pembangunan di Malaysia ini sangat-sangatlah cepat gitu. Karena mau dibandingin dengan negara mana lagi gitu. Dia di negara kita aja dah gitu. Kita ngomong nggak usah dialing-alingin ya, nggak usah ditutup-tutupin. Untuk merealisasikan LRT
dari tahun 90-an sampai 2000 lebih, 2010 ke atas, eranya Jokowi itu, baru ada LRT di Palembang. Itu pun karena ada event Asian Games. Ya, betul. Ya kan? Tapi sampai sekarang masih beroperasi nggak? Ya, karena ada event itu, ya kan, baru jadi gitu. Kalau enggak, kan mesti wacana terus toh. Nah, karena ada event itu, Bapak Jokowi itu nggak mau tahu, akhirnya di sana jadi. Terus di Jakarta juga jadi, ya kan? Nah, itu berapa puluh tahun itu. Iya, betul. Baru jadi satu. Di Malaysia ini, dulu di Serdang itu nggak ada LRT, Mbak. Iya, dulu di Ceras juga nggak ada, di Ampang juga nggak ada dulu loh waktu dulu. Dulu di Malaka juga nggak ada. Sekarang itu sudah terhubung, malah sampai Putrajaya, Kajang, Putra Haik. Pusing aku lihat Terus jalannya nanti itu banyak sampai ke banget. negeri-negeri ya, nanti nextnya itu. Ini awal 2006 ini itu sudah sampai ke ujung utara. Sampai sana. Jadi nanti kalau kita explore ke negeri-negeri sudah pakai LRT MRT dong. Itu kereta api. Kereta api. Semacam bus juga. Semacam bus. Dari Johor sampai ke ujung utara. Sana. Jadi nanti kalau kita ke Malaysia itu kita tinggal begini aja. Dari Johor nih, begini nih. Nyampe nih kita di Perlis gitu. Ya kan? Iya, udah gitu aja. Keren ya. Wow, Malaysia. Mantap lah. Tapi memang Malaysia bikin rindu kok. Dan sampai tahu nggak? Rencana itu dibangun itu dari Johor ke Perlis itu baru beberapa tahun yang kemarin. Nah, insya Allah 2026 ini sudah diresmikan. Cepet kan? Cepet banget. Itu panjang banget loh. Johor ke Perlis itu. Cepet. Namanya kalau nggak salah ICRL. Terus Kapten, kenapa ya orang-orang Malaysia juga kok orangnya itu gampang banget diatur gitu? Mereka ini begini, Pak. Di sana mereka itu kan agamanya kuat, dan mereka meyakini di dalam ajaran agama kita itu kan, kita tuh harus patuh kepada salah satunya orang tua kita, guru kita, pemimpin kita, raja-raja kita. Nah, mereka yakin itu. Iya, serius loh. Maka dari itu, kalau misal kerajaan Malaysia itu menerapkan begini gitu, semuanya ikut. Ya karena mereka itu menaati agamanya itu. Bahkan ini yang paling susah untuk kita ikuti sebagai warga negara Indonesia, merokok. Ya kan? Orang Indonesia ini susah kalau disuruh merokok di luar warung atau di luar kedai itu. Pasti di kedai itu nyepat aja gitu. Tapi mereka di sana patuh loh. Iya, makanya saya heran. Terus kalau kita makan di restoran itu, wih, udaranya bersih loh, nggak campur-campur asap, nggak campur apa kan gitu. Pokoknya seger gitu. Lah, di KLCC itu kan di tengah bandar itu, Kapten. Itu jarang. Harusnya polusinya tinggi kan, di tengah bandar itu. Tapi sejuk loh. Sejuk, karena di situ banyak pepohonan satu, ya kan. Kurang polusinya karena tidak ada orang yang merokok. Di sekitaran KLCC itu kan jarang banget kita lihat orang merokok. Betul. Yang kedua, karena tidak ada polusi itu, bahan bakar mereka yaitu petrol itu atau bensinnya itu, mereka kalau yang RON 90 kita di Pertalite itu mereka nggak pakai. Oh, pantas. Ya, jadi udara mereka bersih. Ya, itu satu. Dan yang ketiga yang mempengaruhi polusi itu karena industri-industri itu ditaruh di sekitar wilayah sekitar, nggak nimbrung di Kuala Lumpur. Di tengah bandar gitu. Kalau di sini kan campur ya. Betul. Di sana ada pabrik, di sini ada ibu kota, campur-campur. Nah, itulah. Keren ya. Benar-benar teratur banget gitu ya. Satu lagi nih, apa ini? Mungkin ini saya sudah sering bilang. Kalau di sana merokok itu didendanya itu hampir 32 juta loh. Wow. Sampai makan nih. Walaupun sampai nge-vape atau apa, habis makan di restoran nge-vape. Nanti itu ada orang udah foto, terus dikirim, ditangkap, didenda 10.000 ringgit. Langsung tagihannya ke rumah, dikirim ke rumah. Bukan hanya didenda aja, sampai dipenjara 2 tahun. Wow, itu yang bikin orang mikir ya untuk merokok. Ya mikir lah, rokok satu batang ya 32 juta, habis itu nginep di penjara selama 2 tahun, nggak ada yang berani lah ya kan. Lagi satu, mereka itu juga disiplin.
sangat-sangat disiplin. Karena begini, Mbak ya, di jalan raya nih, jalan raya, walaupun di sisi kiri itu kan ada nih lane yang untuk motor, itu boleh digunakan untuk ambulan, ya kan? Saya pernah mengalami jam dari Johor mau menuju ke LIE itu jam, macet. Ini kan saya dibawa dari Tuan Set nih, Tuan Set Abdullah, dia yang menyetir itu. Jam. Terus saya tanya, itu jalan untuk apa Tuan? Oh itu jalan kita nggak boleh lalu gitu, karena itu untuk motor dan juga ini ambulan gitu. Nggak taunya ada mobil yang nerobot gitu. Itu habis. Karena saya lihat di depan saya itu sama yang di belakang saya mobilnya itu dia foto dan kebanyakan mobil-mobil di Malaysia itu ada dashcam. Jadi mereka itu sangat tertib ya, karena takut itu, ya takut kena saman itu. Ya nggak ada, ya ada lah 1-2 orang yang melanggar itu, tapi kebanyakan mereka disiplin. Karena mereka juga mikir-mikir gitu. Iya. Ya kan? Keren ya Malaysia. Ya, keren banget sekali. Dan itu bukan terjadi di Kuala Lumpur aja loh. Di negeri-negeri yang lain. Iya, semuanya. Dan satu lagi nih, kalau kita lihat dengarkan bunyi kendaraan itu, bunyi suara kendaraan itu, bukan horn. Di sini itu lebih berisik, di sana lebih halus lagi. Iya betul. Itu ya karena petrolnya tadi itu. Dan itu adalah pengalaman saya selama di Malaysia, baik yang dulu sampai sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dalam waktu dekat mungkin ada rencana ke Malaysia lagi kan? Kalau rencana saya itu banyak, Mbak. Banyak ya? Tapi nggak tahu lah terrealisasikan atau enggak gitu. Insya Allah terrealisasi. Amin. Bismillah, amin. Berbanyak berdoa saja. Terima kasih Kapten atas waktunya sudah mau saya interview. Semoga Kapten sehat selalu dan dimudahkan semuanya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah mensupport channel Rati Atmojo. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.